Pemirsa, siapa kawan yang akan diajak kerjasama oleh PD Perjuangan di pemilu 2024 mendatang dan siapa kira-kira capresnya? Kita akan membahasnya bersama politikus PD Perjuangan Effendi Simbolon dan Direktur Eksekutif Poltreking Hanta Yuda. Selamat malam Bang Effendi dan juga Mas Hanta. Selamat malam Rara, Bang Effendi. Oke. Baik, kita ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, dengan melihat dinamika politik yang ada saat ini, apakah kemudian menurut Anda PDIP akan pasti mengambil strategi koalisi di pemilu 2024? Realitas demikian ya, realistis bagi PD Perjuangan kalau dalam tahap kandidasi Puan Maharani sudah memiliki boarding pass atau tiket eksklusif bisa pencalonan. Tetapi semua partai politik, semua figur capres-cawapres kan bukan sekedar ini Rara, bukan sekedar ingin menjadi calon dalam kandidasi saja. Tetapi bagaimana kemudian di tahapan eleksi, bagaimana upaya winning di electionnya juga benar-benar kuat peluang kemenangannya. Sehingga koalisi menjadi penting. Nah, kalau kita lihat dari beberapa peta-peta yang sudah terbentuk pun sekarang arahnya tendensi koalisi kan sekarang multipolar. Katakanlah ada 4 polar potensi poros koalisi. Pertama PD Perjuangan sendiri, nah ini persis jadi ditampilkan oleh Metro TV. Yang kedua ada poros Nasdem, PKS, Demokrat berpotensi. Kemudian yang ketiga ada poros koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3, dan keempat adalah Gerindra dan PKB. Nah, bagi PD Perjuangan berarti ada, kita bicara ini kan pilpres, bukan sekedar koalisi antar partai. Yang akan ditarungkan adalah nama-nama kandidat capres-cawapres. Jadi opsi bagi Puan Maharani dan PD Perjuangan, satu, yang pertama ada maju sendiri. Tapi opsi ini saya kira opsi yang paling terakhir diambil oleh PD Perjuangan. Yang kedua, yang paling memungkinkan ada bersama KIB. Siapa nama, harus satu gandengan dengan nama ya ketika kita menganalisa. Mungkin saja nama Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Puan Maharani. Masing-masing opsi ini nanti ada komplikasi politiknya, ada keuntungan politiknya. Opsi yang ketiga adalah berpasangan dengan Prabowo, dan itu juga sudah santer, Prabowo Puan. Berarti PD Perjuangan Puan Maharani itu mendekat ke koalisinya Prabowo. Lalu Caimin tergusur, berpotensi terancam tergusur menjadi cawapresnya Prabowo. Kalau Mbak Puan misalnya bergabung dengan Prabowo. Yang ketiga, yang keempat adalah peluangnya bersama Anies Baswedan. Pergerakan politik ini juga kencang. Kita tahu salah satu kingmaker lah, katakanlah orang dekatnya Pak Anies adalah Pak Yusuf Kalla. Itu pergerakannya, saya dapat info juga cukup kuat untuk mendekati PD Perjuangan. Jadi mungkin saja Puan Anies atau Anies Puan. Jadi 4 opsi itu memungkinkan, termasuk Bang Effendi nanti punya sering mengatakan Anies Puan, Puan Anies. Tetapi dengan berbagai macam nama tadi, Ya, artinya jika PDIP tetap mengusung nama Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai capres, ini kemudian yang akan menentukan peta koalisi ke depannya, seperti itu? Betul sekali. Ini seperti kalau fisika politik, gerakan sentripetal. Masing-masing poros tadi menarik ke berbagai macam porosnya. PD Perjuangan kalau bergabung kepada salah satu, maka kita akan menemukan 3 poros maksimal. Dan ada potensi 2 poros kalau kemudian ada poros juga bergabung. Jadi ini sangat menentukan PD Perjuangan menjadi 2 atau 3 poros. Kalau ternyata bersama Prabowo, maka tadi opsinya kalau bersama Ganjar tadi, kalau bersama Anies mungkin ada peluang dengan atau tanpa Nasdem. Nah, dengan PD Perjuangan dan Demokrat kan sudah kecil peluangnya seperti Sekjen PD Perjuangan katakan. Nah, tetapi dari setiap nama itu, ya. Mas Hanta, artinya Anda melihat ataupun membaca peta koalisi ke depan seperti apa kemudian ketika PDIP memang sudah akan memilih strategi koalisi. Deretan capresnya nanti akan seperti apa, Mas Hanta? Pertama, karena PD Perjuangan sudah memutuskan akan berkoalisi, tidak sendiri, berarti tidak mungkin kita mendapatkan 4 poros. Itu poinnya. Yang kedua, juga PD Perjuangan kecil kemungkinan dengan Demokrat dan PKS. Sehingga maksimal 3, tapi paling mungkin memang 2, seperti Bang Effendi katakan tadi. Kalau ternyata mereka ada yang bergabung lagi. Nah, yang paling mungkin kalau capres berdasarkan data elektabilitas tren, Mbak Puan ini kan kuat di kandidasi pencalonan. Beliau punya tiket eksklusif PD Perjuangan. Tetapi memang
bukan kelemahan, tapi tantangannya adalah di pemenangan, karena itu membutuhkan figur-figur yang kuat. Berdasarkan data survei, realitasnya hari ini ada 3 itu ya, kalau stabil yaitu Prabowo, Anies, dan Ganjar. Tiga-tiga itu adalah pilihan bagi Mbak Puan, karena Mbak Puan punya tiket kuat eksklusif, cari figur kuat, nggak mungkin cari figur misalnya Caimin atau Pak Zulkifli Hasan atau Pak Erlangga yang elektabilitasnya tidak tinggi. Itu tidak, saya kira PDI Perjuangan punya racikan dan punya strategi tersendiri. Yang paling mungkin 3 nama itu yang akan diduetkan kalau Mbak Puan maju. Nah, masing-masing juga punya keuntungan. Misalnya dengan Ganjar Pranowo pertama ya, ngomong capresnya Pertanyaan Rara tadi, maka akan terkonsentrasi lah, terkristalisasi kekuatan PDI Perjuangan. Kotel efeknya maksimal didapatkan PDI Perjuangan. Tetapi komplikasi politiknya, 2 figur ini sama-sama PDIP. Sementara perlu basis Islam, NU, dan lain sebagainya, kelompok Islamis. Nah, kalau misalnya itu bersama KIP, ada P3 dan PAN, mungkin bisa menutupi, menjawab komplikasi politik itu. Ditambah Mbak Puan dan Ganjar juga punya ceruk yang sama di Jawa Tengah, Bali, dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, dengan Prabowo. Dengan Prabowo, mungkin Pak Prabowo elektabilitas oke, tetapi beliau figur lama. Ini juga tantangan bagi Mbak Puan untuk meningkatkan elektabilitas soal kemenangan. Nah, yang menarik juga yang ketiga, yang kerap disebutkan oleh Bang Effendi Simbolon adalah dengan Anies Baswedan. Betul, ini ceruknya saling melengkapi. Religius, nasionalis atau nasionalis religius melengkapi. Tapi juga punya tantangan. Jangan sampai 2 kekuatan ceruk ini sulit disatukan, kemudian basis Anies justru misalnya kecewa, turun. Sebaliknya juga basis PDIP karena merangkul Anies juga ada potensi turun. Yang itu yang juga harus diantisipasi. Artinya opsi-opsi bagi PDI Perjuangan yang masih cukup banyak tadi itu memiliki berbagai macam keuntungan politik, katakanlah peluang, tetapi di saat yang sama punya komplikasi, dan saya kira PDI Perjuangan punya perhitungan untuk sampai ke sana untuk menentukan, sehingga kemungkinan akan menjadi 2 tadi head to head kalau Bang Effendi katakan. Karena menurut saya capresnya tidak jauh-jauh, minimal dari 3 itu 1 atau 2 akan keluar ya, selain Mbak Puan. Kalau PDI Perjuangan menentukan Mbak Puan apakah capres atau cawapres. Apakah ternyata Mbak Puan maju, Ganjar gagal, ya berarti ada Anies dan Prabowo. Atau sebaliknya, Ganjar maju juga dan lain sebagainya. Saya kira nama capres sudah terbaca dari itu ya, sementara ya, kalau tidak ada gempa politik, tidak berubah peta konstelasinya. Nah, PDI Perjuangan inilah saya setuju yang menentukan peta koalisi berapa polar politik. Tapi PDI Perjuangan juga bukan sekedar menentukan pola koalisi, ingin memenangkan pertarungan. Nah, itu yang dicari faktor figur yang paling determinan dalam pemenangan Pilpres. Oke, kita lihat dinamika politik ke depannya, siapa yang akan digandeng oleh PDIP untuk menjadi mitra koalisi di Pilpres 2024 mendatang. Terima kasih Mas Hanta Yunda, dan juga tadi ada Bang Effendi Simbolon telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Prime Time News.